Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Farida Mayar MPD dan juga kepada Ibu Resti Elmasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan karir pendidikan anak usia dini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, kelompok 1. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Sewarna Indah dengan NIM 20022172. Yang kedua ada Reta Handayani dengan NIM 20022167. Yang ketiga ada Tisa Yulia Olsa dengan NIM 20022175. Dan terakhir ada Vici Angeli dengan NIM 20022179. Materi yang akan kami bahas pada pertemuan ini yaitu tentang hakikat pengembangan karir. Adapun materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Vici Angeli. Kepada Vici dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vici Angeli dengan NIM 20022179. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karir. Karir dalam bahasa Belanda disebut dengan karir, yang artinya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Menurut Surya 1988 menegaskan bahwa karir erat kaitannya dengan pekerjaan, tetapi mempunyai makna yang lebih luas daripada pekerjaan. Karir dapat dicapai melalui pekerjaan yang direncanakan dan dikembangkan secara optimal dan tepat. Tetapi, pekerjaan tidak selamanya dapat menunjang karir. Sedangkan, menurut Munandar 1996 menyatakan bahwa karir erat kaitannya dengan pekerjaan dan hal memutuskan karir bukanlah peristiwa sesaat, melainkan proses yang panjang dan merupakan bagian dari proses perkembangan individu. Karir merupakan pola pengalaman yang terkait dengan pekerjaan, misalnya posisi pekerjaan, kewajiban pekerjaan, keputusan dan interpretasi subjektif mengenai peristiwa yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, beberapa pendapat karir di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya karir merupakan kemajuan seseorang dalam lapangan pekerjaan yang diperolehnya selama ia bekerja, atau juga bisa disebut sebagai perkembangan kemajuan seseorang selama masa aktif ia bekerja. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Vici yang sudah menjelaskan materinya. Dan adapun materi yang kedua yaitu yang akan dijelaskan oleh Reta Handayani. Kepada Reta dipersilahkan. Baiklah, saya Reta Handayani dengan NIM 20022167 akan menjelaskan materi mengenai kedudukan pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu keniscayaan bagi perjalanan pekerjaan seseorang dalam sebuah organisasi. Pengembangan karir atau career development merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Samsudin 2010. Nah, pengembangan karir merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Mengabaikan pengembangan karir sama saja dengan mengabaikan perkembangan lembaga. Pengembangan karir juga merupakan subfungsi dari pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengembangan karir diperlukan untuk menjamin aspek kemampuan kerja seorang tenaga kerja untuk menunjukkan prestasi kerja yang diharapkan.
selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir. Yaitu yang pertama adalah kinerja. Apabila karyawan memiliki kinerja yang baik, maka ia mempunyai kesempatan untuk pengembangan karir. Yang kedua ada loyalitas, integritas yang tinggi dari seorang karyawan. Yang ketiga ada dikenal. Orang yang memiliki kinerja yang baik dan loyalitas tinggi terhadap organisasi akan dikenal oleh para pemimpin. Dan selanjutnya ada bawahan. Seorang pemimpin akan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki oleh bawahan. Dan yang terakhir ada kesempatan pengembangan. Memanfaatkan waktu untuk mengembangkan diri seperti mengikuti pelatihan atau seminar. Lalu pembinaan dan pengembangan karir guru terdiri dari yang pertama yaitu penugasan. Guru terdiri dari 3 jenis, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling atau konselor. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, guru melakukan kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Yang selanjutnya yaitu ada promosi. Promosi yang dimaksud dapat berupa penugasan sebagai guru pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah, pengawasan sekolah, dan sebagainya. Kegiatan promosi ini harus didasari atas pertimbangan prestasi dan dedikasi tertentu yang dimiliki oleh guru. Dan yang terakhir ada kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Merupakan gabungan dari angka kredit, unsur utama, dan penunjang ditetapkan sesuai dengan Permenek PAN dan RB nomor 16 tahun 2009. Tugas-tugas guru yang dapat dinilai dengan angka kredit untuk keperluan kenaikan pangkat. Jabatan fungsional guru mencakup unsur utama dan unsur penunjang, yaitu pendidikan, pembelajaran atau pembimbingan, dan tugas tambahan atau tugas lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah dan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rita yang sudah menjelaskan materi kedua. Adapun materi yang ketiga yaitu akan dijelaskan oleh Tisa Yulia Olsa. Kepada Tisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Yulia Olsa dengan NIM 222-177. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengembangan karir. Yang pertama yaitu konsep dan kekuatan karir. Sebagaimana yang diketahui bahwa anugerah alam, kelas sosial, perekonomian, kebijakan nasional, dan bahkan kesempatan ikut mempengaruhi karir individu. Namun, manusia dapat memilih kemampuan dan kepentingan yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam dunia pekerjaan, meskipun alam memberikan hambatan dalam upaya pengembangan itu. Jadi, manusia memahami dunia kerja, termasuk siklus perekonomian, akses pada kesempatan, dan program pengembangan sumber daya manusia tersebut. Faktor-faktor yang mendasari karir yaitu pemahaman, determinasi, dan kemampuan seseorang. Orang yang menjalankan karir harus waspada terhadap pilihan, dapat dan berusaha sekeras mungkin untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkannya. Nah, yang kedua yaitu ada karir suatu perspektif. Karir didefinisikan sebagai sekuensi posisi-posisi pokok yang dijalankan oleh person dalam seluruh kehidupan pekerjaannya, sebelum, selama, dan sesudah masa kerjanya. Misalnya, seseorang mendefinisikan karir sesuai dengan bagaimana individunya melakukan tindakan sesuai dengan posisinya. Karakter personal dari suatu karir berarti bahwa pemahaman terhadap karir tertentu perlu juga dikaitkan dengan pemahaman pada karakteristik-karakteristik yang unik dari orangnya, termasuk kesadarannya terhadap perbedaan individual. Karena itu, karir merupakan suatu
merupakan sekaligus sebagai suatu realitas objektif dan subjektif. Berdasarkan perspektif keseragaman konseptual dalam studi tentang fenomena karir, ada dua hal yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, karir are mandate, tidak dapat dipilih. Artinya, karir merupakan subjek pada kekuatan-kekuatan ekonomi, sosiologi, politik, dan psikologi. Yang kedua yaitu ada karir senantiasa meliputi pekerjaan dan jabatan atau kedudukan seseorang. Terima kasih kepada Tisa yang sudah menjelaskan materi ketiga. Adapun materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut pendapat Edwin B. Fripo yang dikutip oleh Bambang Wahyudi tahun 2002 halaman 163, dalam penyusunan program pengembangan karir ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu menilai kebutuhan karir. Karir bagi seseorang merupakan suatu unsur yang sangat penting dan bersifat sangat pribadi dalam kehidupannya. Setiap orang mempunyai kesempatan dan memiliki kemampuan untuk merencanakan pengembangan karirnya sendiri. Demikian pula halnya dengan tenaga kerja yang berada dalam organisasi. Oleh karena itu, suatu organisasi harus memberikan kesempatan dan membantu setiap anggotanya untuk mengambil keputusan yang tepat tentang pengembangan karir dirinya. Dalam penyusunan program pengembangan karir, menaksir kebutuhan karir merupakan unsur pertama yang dikatakan lebih dahulu, karena justru unsur inilah yang sebenarnya yang akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sasaran utama dari program pengembangan karir ini, yaitu memelihara sumber daya manusia yang ada agar tetap memiliki kemauan kerja dalam organisasi dengan intensitas yang cukup tinggi. Yang kedua yaitu ada kesempatan karir. Setelah tenaga kerja didorong untuk menentukan kebutuhan karirnya, maka sudah sewajarnya apabila diikuti dengan tanggung jawab untuk menggambarkan kesempatan karir yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Informasi ini sangat penting tidak saja bagi tenaga kerja yang sudah berada dalam organisasi, tetapi juga bagi calon tenaga kerja. Dengan informasi tentang kesempatan karir yang ada dalam organisasi, maka setiap tenaga kerja dan calon tenaga kerja mengetahui dengan jelas berbagai kemungkinan jabatan yang dapat didudukinya. Yang ketiga ada penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir. Apabila kedua unsur terdahulu telah dapat diterapkan, maka yang harus dilakukan adalah mengadakan penyesuaian di antara kedua kepentingan tersebut. Dalam pelaksanaannya, penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan bantuan program mutasi tenaga kerja atau program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Selain itu, di TK terdapat juga materi dan juga strategi di dalam layanan konseling karir. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu materi layanan konseling karir di TK. Adapun komponen penting dalam pemberian layanan konseling karir pada pendidikan TK adalah diantaranya yaitu pertama pengetahuan diri, di mana pengetahuan diri ini terdapat seperti pengenalan pada pentingnya konsep diri, keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain, kesadaran akan pentingnya pertumbuhan dan pilihan. Yang kedua ada eksplorasi pendidikan dan okupasional, di mana meliputi seperti kesadaran akan pentingnya prestasi akademik, kesadaran akan hubungan antara pekerjaan dan belajar, keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir, dan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab pribadi dan kebiasaan bekerja. Yang ketiga ada perencanaan karir, di antaranya yaitu seperti memahami bagaimana untuk membuat keputusan, kesadaran akan hubungan dengan dirinya sendiri dalam peran kehidupan, kesadaran akan perbedaan pekerjaan yang ada, dan pilihan kerja yang sesuai untuk pria atau wanita, kesadaran akan proses dari perencanaan karir. Setelah materi tersebut, ada juga strategi layanan konseling karir di
di taman kanak-kanak. Adapun strategi layanan konseling karir di taman kanak-kanak diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan instruksional, yaitu terpadu dengan kegiatan dalam proses belajar mengajar secara kurikuler dalam mata pelajaran yang diajarkan melalui unit dengan menetapkan tema-tema tertentu. Yang kedua ada pendekatan interaktif, yaitu melalui kegiatan-kegiatan interaktif dilakukan di luar kegiatan belajar mengajar dalam berbagai bentuk kegiatan seperti permainan, konsultasi, dinamika kelompok, atau bahkan kerja kelompok. Dan yang ketiga yaitu ada pendekatan dukungan sistem, yaitu dengan menciptakan suasana sekolah dan lingkungannya sedemikian rupa sehingga secara tidak langsung telah memberikan suatu iklim yang menunjang perkembangan siswa. Dan keempat yaitu ada pendekatan pengembangan pribadi, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kondisi dirinya. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas-tugas individual, penelusuran minat dan kemampuan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam penyusunan program pengembangan karir bagi tenaga kerja dalam suatu organisasi harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai kemungkinan yang berusaha mencapai keseimbangan antara kepentingan individu tenaga kerja dan kepentingan organisasi, sehingga pengembangan karir yang terjadi mampu menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Nah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari saya sendiri, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.